Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 yang Ibu sayangi. Hari ini kita belajar di tema 9 subtema 1 muatan pelajaran IPS. Pada pagi hari ini kita akan belajar kenampakan alam di Indonesia. Indonesia terletak secara astronomis dan secara geografis. Pertama-tama kita mengetahui dulu pengertian letak astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis bujur dan garis lintang. Garis bujur adalah garis khayal yang membentang secara vertikal di atas permukaan bumi. Fungsi garis bujur ini adalah untuk menentukan pembagian waktu di wilayah bumi. Yang kedua adalah garis lintang, merupakan garis yang membentang secara horizontal di atas permukaan bumi. Fungsi garis lintang ini adalah untuk menentukan pembagian iklim di bumi. Kamu amati peta persebaran garis lintang dan garis bujur. Nah, itu ada tulisan garis bujur itu yang 95 derajat sampai 141 derajat BT. BT artinya bujur timur. Kalau BB artinya bujur barat. Kemudian ada garis bujur 0 derajat atau disebut dengan garis khatulistiwa dan garis ekuator. Garis ini berfungsi untuk membagi bumi menjadi dua bagian, yaitu bagian utara dan bagian selatan. Serta garis lintang. Nah, garis lintang ini garis yang melintang secara horizontal. Garis lintang ini ada garis LU atau disebut dengan lintang utara dan garis LS disebut dengan lintang selatan. Nah, secara astronomis, Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, sekarang letak geografis Indonesia. Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Berikut ini adalah posisi letak geografis di Indonesia. Peta yang berwarna merah itu merupakan negara Indonesia. Nah, itu negara benua Asia yang mengapit. Nah, tanda panahnya itu adalah benua Australia. Itu adalah Samudra Pasifik yang ada di sebelah utara dan di sebelah selatan ada Samudra Hindia. Karena Indonesia terletak secara geografis dan astronomis, maka Indonesia juga mempunyai beragam kenampakan alam. Kenampakan alam disebut juga dengan bentang alam. Kenampakan alam di Indonesia dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada daratan, yang kedua berupa perairan. Mari kita bahas bersama-sama kenampakan alam berupa daratan. Yang pertama ada daratan rendah. Daratan rendah merupakan daratan yang ketinggiannya antara 0 sampai 200 mdpl. mdpl artinya meter di atas permukaan laut. Di daratan rendah banyak dimanfaatkan sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan. Selain itu banyak digunakan untuk pertanian, namun pertaniannya berjenis padi dan jagung, kemudian peternakan unggas, pemukiman, serta pusat industri dan perkebunan tebu, kelapa, dan tembakau. Karena mengingat dataran rendah ini suhunya lebih panas, sehingga tidak cocok untuk sayur-sayuran dan teh. Kenampakan alam daratan berikutnya adalah dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan dataran yang ketinggiannya lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Berudara sejuk, biasanya digunakan sebagai tempat wisata
dan kegiatan ekonominya berupa perkebunan teh, sayur, serta buah. Berikutnya ada pegunungan. Pegunungan merupakan kumpulan dari beberapa gunung besar serta gunung kecil yang memanjang dan menyambung. Atau bisa dikatakan pegunungan ini merupakan rangkaian dari beberapa gunung. Sedangkan gunung merupakan permukaan bumi yang menjulang lebih tinggi dari wilayah sekitarnya dengan ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya adalah kenampakan alam berupa perairan. Yang pertama ada sungai. Sungai merupakan aliran air di permukaan yang besar dan berbentuk memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu menuju hilir. Hulu merupakan sumber, sedangkan hilir merupakan muara. Sungai mempunyai manfaat bagi manusia. Yang pertama untuk tempat budidaya ikan, sarana transportasi, untuk pasar terapung, serta sebagai sarana olahraga. Contoh olahraga yang memanfaatkan aliran sungai adalah arung jeram. Selanjutnya ada danau. Danau merupakan cekungan alami yang berisi air. Berbeda dengan waduk ya. Kalau waduk memang sengaja dibuat oleh manusia, sedangkan danau merupakan cekungan alami yang biasanya terbentuk karena letusan gunung. Manfaat danau yang pertama untuk tempat wisata, sebagai sarana olahraga, sebagai budidaya ikan, sebagai saluran irigasi pertanian, dan PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Kenampakan alam perairan selanjutnya adalah laut. Laut merupakan sekumpulan air yang sangat luas yang memisahkan pulau-pulau. Manfaat laut yang pertama mencari ikan, sebagai tambak udang, tambak garam, maupun tempat wisata. Selanjutnya adalah selat. Selat merupakan laut sempit yang berada di antara dua pulau. Kalian lihat itu pada gambar. Selatnya yang berwarna biru tua itu merupakan selat dan di sampingnya itu adalah dua pulau. Selanjutnya adalah pantai. Pantai merupakan perbatasan darat dan laut. Fungsi pantai juga sebagai tempat wisata. Kenampakan alam perairan selanjutnya adalah berupa tanjung. Tanjung merupakan daratan yang menjorok ke lautan. Sedangkan teluk merupakan lautan yang menjorok ke daratan. Kalian amati perbedaan antara tanjung dan teluk. Demikian pembelajaran dari Ibu, semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.